menurut gue edukator yang bagus adalah edukator yang tidak flexing GMV. Karena flexing GMV itu lu cuman kasih harapan, ilusi, ngeracunin otak orang supaya bisa join kelas lu. Kan buat motivasi apa? Kalau lu mau motivasi lu jangan jualan kelas. Kita kasih solusi. Koko Dennis akhirnya datang juga. Raja terakhir nih sebetulnya nih. Bulan lalu ya harusnya ya, tapi guanya nggak bisa. Bang Derinya banget. juga umroh kan. Iya. Bentrok. Akhirnya gue panggil ke sini karena untuk sikat semua oknum-oknum di luaran sana. Gue butuh lo nih. Dan justru orang-orang yang tanda kutip hampir tidak pernah membahas, membongkar, memamerkan GMV yang lu kira mungkin orang ini nggak ada omsetnya, nggak gede apa segala macamnya. Gila men. Gue tadi ngintip ya. Aduh di handphonenya ya Allah, menepis stigma orang-orang yang memikirkan atau berpikir stigma negatif seputar lu nih. Kayaknya nggak lah, paling nggak ada omsetnya kok nggak dipamerin. Lu bisa. Masih banyak ya, lebih tinggi dari gua lah. Masih banyak. Sejarah lo. Jujur ya. Ini gue buka ya, nggak maksud mengecilkan kawan-kawan semua nih. Rekor yang ada di ruangan ini, ya gue lupa lah namanya yang mana gitu ya. Itu kalau nggak salah paling besar 3 miliar ya. 3 miliar per bulan. Pokoknya 3 miliar lah. 3 miliar mentoknya. 4 ada nggak sih? Nggak ada ya? 2 miliar belum ada ya. Kebanyakan 2 ya. 3 miliar bro. Mereka yang, ya gue nggak menyalahkan, disclaimer, gue nggak menyalahkan kawan-kawan yang pamer GMV apa segala macam untuk memotivasi yang lainnya, oke lah, untuk menjadi tolak ukur bahwa lu tuh udah punya ini, lu udah ngelakuin ini gitu kan, dan seterusnya untuk membuktikan gimana caranya lu jualan kelas tapi kalau lu nggak membuktikan gitu misalnya. Tapi gue baru ngeliat angka dan lu nggak pamerin. Emang prinsip lu begitu ya? Emang dari kecil gua nggak suka pamer ya, mungkin didikan orang tua gue juga. Even kan gue misalnya kan gue punya toko nih bro. Kalau misalnya siang-siang aja tuh, gue kalau makan, gue suka makan warteg tuh deket toko gue, ya kan? Gue suka makan warteg deket toko gue. Itulah warteg itu adalah satu-satu makanan di mana gue bisa makan di depan karyawan gue tanpa harus gue tutupin. Jadi kalau misalnya gue lagi kepengen makan yang enak dikit, yang ada mereknya lah, misalnya kayak Yoshinoya atau nggak apa yang daging gitu, gue harus ke kantor gue yang di atas atau gue tutupin gitu loh. Karena ya gue berpikir kayak mungkin karyawan gue bisa ada kecemburuan sosial atau nggak apa gitu kan. Jadi gue nggak enak lah. Itu dari kecil gue seperti itu. Mungkin didikan nyokap gue juga, ibaratnya nyokap gue yang selalu ngajarin gitu loh. Ibaratnya supaya kita tuh bisa, ya jagalah perasaan orang gitu loh. Jaga perasaan orang yang mungkin nggak seberuntung kita gitu kan. Dan intinya ya itulah satu-satunya makanan warteg yang gue bisa makan dengan terbuka. Makanya tanpa gue beban. Nutup si GMV lo itu ya? Ya karena emang karakter gue seperti itu. Dan kedua alasan gue nutup GMV gue karena gue mau menciptakan afiliator komunitas yang sehat, followers yang sehat, yang bener-bener follow gue itu karena emang dia bener-bener suka sama konten gue, suka dengan cara nge-review gue, suka dengan cara gue mengedukasi, suka dengan gaya gue, personal branding gue. Jadi gue tidak pernah yang namanya satu pamer GMV, kedua bikin konten bagi-bagi iPhone, bagi-bagi. Kenapa? Karena menurut gue ya orang follow kita itu karena ada maunya. Dan kalau misalnya yang konten berbagi-bagi kayak gitu emang paling cepet rame ya. Paling cepet rame. Konten yang pamer GMV itu paling cepet rame. Gue akuin. Tapi contohlah kita konten-konten berbagi. Percaya deh, yang follow kita itu pasti pengemis online. Oh itu makanya gue males tuh kayak begitu-begitu tuh. Pengemis online itu tidak ada daya beli. Ya kan, bocil. Banyak banget yang mengharapkan iPhone terlihat dari komentarnya. Bagi iPhone dong, THR dong kalau lebaran. Gue tidak mau kolom komentar gue rusak karena hal tersebut. Gue nggak ngeset audiens itu berarti kan? Yes, karena menurut gue walaupun followers gue mungkin naiknya lambat dibandingkan konten yang bagi-bagi seperti itu, tapi gue jamin followers gue itu berkualitas. Followers gue itu gue jamin pasti suka dengan cara gue nge-review yang apa adanya, belak-belakan, walaupun gue
kasar mungkin, nggak pakai filter, Nah, apa itu. adanya, suka marah-marah, tapi punya daya beli. Emang dia suka custom, apa namanya, follower gue itu gue berani jamin dia benar-benar suka sama konten gue, bukan mengharapkan sesuatu dari gue, dan dia punya daya beli dan dia akan loyal dan dia akan balik lagi ke gue. Itu yang gue bangun, walaupun mungkin ya bangunnya lebih lama ya dibandingkan yang oke, bagi-bagi gitu. Dan gue suka lu personal branding lu tuh kuat banget masalahnya. Makanya gue hadirkan lu di sini untuk edukasi kawan-kawan semua. Dan lu setuju pasti kan pentingnya personal branding kan? Itu kunci sih. Itu kuncinya kalau masih mau bertahan di sosmed. Dan lu punya satu akun ya. Jadi gini. Kode ini sini kalau lu tahu teman-teman ya, pokoknya gayanya dia nih pas nge-review jadi afiliator, ada keranjang kuning di bawah di TikTok gitu ya. Itu konsepnya dengan marah-marah. Jadi ini Timothy Ronald versi afiliator. Ngomel-ngomel, ya kan gue udah ngikutin lu tuh dari zaman lu jualan. Meskipun lu sekarang udah jualan koper kan, masih ya. Tapi waktu itu kan zaman koper-koper deh. Habis itu semua pokoknya lu ngomel-ngomelin pokoknya. Lu marah-marahin semuanya. TikTok pun gue omelin. Iya. Nah inilah makanya kita bahas nih satu persatu sehingga teman-teman juga tahu bahwa personal brand itu penting. Tadi di belakang kamera juga Kode ini juga cerita sama gua tuh. Itu kuncinya adalah gimana cara bangun trust. Karena banyak banget afiliator mereka ngonten brutal, postingan banyak, ngebedain akun-akun. Meskipun gak menyalahkan, tapi kok kayaknya repot banget gitu. Lu satu akun apa banyak akun? Satu akun aja. Satu akun, bukannya katanya kalau mau jadi afiliator, keranjang kuning berarti akun yang A. Kalau edukasi, akun yang B. Kalau mungkin barangnya berbeda lagi, niche-nya, konsepnya, tadinya elektronik, lu pengen jualan baju, akun C. Sebenarnya tidak ada yang 100% ilmu yang 100% benar di TikTok ini. Karena TikTok ini bukan ilmu sains yang 1 tambah 1 dari zaman Adam dan Hawa dulu sampai selama-lamanya, sampai sangkakala kiamat ditiup. Itu pasti jawabannya 2, benar nggak? Okay. TikTok ini adalah aplikasi yang berhubungan dengan manusia. Sifat manusia itu pasti berubah. Dan algoritmanya sendiri pun berubah. Bayangin manusianya berubah, algoritmanya berubah. Jadi gue selalu, ketika gue mengedukasi, gue tidak pernah menyalahkan edukasi orang seperti apa. Selama itu benar-benar nggak sesat ya, gitu kan. Emang ada yang mengedukasi jualan buku misalnya sesat, emang ada? Banyak. Nanti Adan kenapa ketawa? Mentang-mentang tadi dengar obrolan di belakang kamera. Emang ada yang jualan buku tapi sesat? Banyak. Yang followersnya gede. Centang biru. Lu lihat aja skincare overclaim semuanya centang biru nggak? Oh iya. Ya udah. Ya kan? Jadi emang banyak oknum-oknum yang seperti itu memanfaatkan ketenarannya, memanfaatkan followersnya untuk yang penting branding. Oh ada begitu. Yang penting ya. viral. Tak peduli produknya bagus atau enggak, skincare overclaim nggak peduli itu bisa mengglowingkan atau enggak, mau diisi air aja, ya kita nggak tahu ya, gitu kan. Yang penting brandingnya. Wow, Oh gitu. wow-nya itu yang penting, gitu masih, kan. Iya masih ngajarin jam posting bukan? Jam posting. Jam posting 2025 masih ngajarin jam posting. Kurikulum tahun kapan? Jam posting, ya kan? Posting itu harus di jam sekian biar viral, biar FYP, Kok Denis. Masa lu gak ngerti sih? Posting itu harus ada jam-jamnya. Gimana sih lu? Kagak ada, bro, kagak ada. Ya, kagak ada. Lu mau posting di jam berapapun, ya nggak ada masalah. Mungkin kalau misalnya lu sebut jam secara pasti gitu, jam 7, jam 12, menurut gue itu lah ya. Tapi kalau misalnya mungkin malam hari nih, atau enggak sore hari nih, atau enggak pagi hari, itu masih make sense gitu loh. Masih oke lah gitu. Tapi kalau lu sebut exact jam 12 karena jam makan siang, jam 8 karena jam orang lagi beristirahat, menurut gue itu bullshit gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak contoh ya, konten edukasi. Konten edukasi itu kebanyakan mungkin works-nya di beberapa akun itu tuh pagi hari. Karena mungkin pikirannya masih segar atau nggak apa gitu loh. Tapi nggak ada yang exact time-nya. Dan itu juga yang tadi gue bilang, tidak ada ilmu pasti 100%. Di setiap akun treatment-nya beda dan hasilnya juga beda. Gitu loh. Iya sih, maksudnya gue malah yang tadi, untungnya lu udah disclaimer ya, yang masih boleh oke lah itu. Gue juga kurang sepakat lagi tentang oke lah. Maksud gue, lu pagi hari, iya lu nonton. Apakah berarti lu buka akun di jam 8?
Oke, di jam 8 pagi. Dipastikan itu berarti orang itu postingnya di jam 8 pagi juga gitu? Enggak lah. Bahkan sekarang kan kita posting hari ini mungkin FYP-nya 3 hari kemudian, 1 minggu kemudian. Ya kan? Dan belum tentu di jam itu kan? Nggak mungkin di jam yang itu. Maksudnya belum tentu di jam yang itu. Oke lah. Kok kita bahas aja deh kok. Biar langsung runut kita obrolannya. Gue mau berangkat dari sebenarnya lu backgroundnya apa dan lain sebagainya. Lu kan cindo-cindo yang kayaknya lu udah pewaris kayaknya ya. Udah kaya dari lahir apa gimana. Terus kok masih jadi afiliator gitu. Masih ngomel-ngomelin orang apa segala macamnya. Background apa sih sebenarnya? Kuliahnya maksudnya? Iya Atau keluarga, keluarga dan lain sebagainya. Oh, kuliah Terlahir dulu. miskin kah atau gimana? Terlahir biasa aja sih, nggak yang miskin banget, nggak yang kaya banget juga gitu Oke. kan. Ya biasa-biasa aja, tapi intinya keluarga gue mengajarkan untuk kita harus punya daya juang. Intinya kayak gitu. Dan Oke. gue pun dari kecil udah bantuin bokap nyokap gue di toko tas gue gitu loh. Oh. Jadi emang ya udah seneng dagang lah gue. Dan gue kuliah ke Amerika, ambil 2 jurusan, marketing sama manajemen. Oh, wow. Terus setelah gue lulus, gue balik, langsung melanjutin mengembangkan gitu loh. Koper itu? Koper itu, Di mana sih kopernya? Atrium Senen. Oh, wah, lumayan lama nih udah Jadi main Atrium emang Senen nih. gue supplier buat toko-toko eceran, grosir. Oh, jadi lu nggak jual retail? Semuanya gue jual, tetap jual retail, tapi fokusnya ke grosir sebenarnya. Dari dulu di Atrium Senen? Ya, di Senen. Di Atrium Senen dan di Senen. Jadi ada beberapa cabang. Udah lama berarti ya? Udah 45 tahun. 45 tahun Tokonya. Kang Koper nih. Jadi apapun brandnya dijual? Apapun brandnya dijual. Karena kan gue grosir ya. Gue harus lengkap. Jadi Oke. gue mau jadi kayak one stop solution gitulah. Tapi fokus pada koper? Fokus sama ransel, koper, selempang. Wah, ini positioningnya kuat nih. Jadi nggak jual-jual yang lain-lain lagi kan? Iya. Kalau afiliator baru jual yang lain-lain. Ya, oke. Berarti ngapain lu jadi afiliator aja? Lu fokus aja nerusin orang tua usahanya? Awalnya emang tujuan gue main TikTok itu karena kan gue juga punya brand tas gue kan, brand Savage, Polo Winstar, Polo Gate, itu kan Travel Gate, itu emang punya gue semua. Oh. Jadi awalnya waktu TikTok belum ada keranjang kuning itu, ya gue pikir, wah ini kalau gue punya followers adalah aset menurut gue. Jadi ketika gue mau launching suatu produk, ya udah dengan gampang untuk awareness-nya orang langsung tahu gitu kan. Jadi awalnya ya gue fokus konten ya cuman buat awareness aja gitu. Dan siapa sangka ternyata TikTok bisa ada keranjang kuningnya. Ya kan, jadi kayak langsung difasilitasi gitu kan. Akhirnya gue fokusin. Nah, habis itu kalau untuk afiliasi, awalnya kan kita sebagai seller pasti kayak ngapain sih jual produk orang, kan gue juga seller, gengsi dong atau nggak gimana gitu loh. Adalah kayak begitu. Tapi gue lihat yang konten kreator gede juga afiliasi. Dulu gue malu jadi afiliator sebenarnya, kayak ngapain gue punya barang juga, ya nggak? Gitu. Tapi setelah awalnya gue afiliasi itu, gue masih ingat banget itu kaos oversize yang gue beli sendiri. Terus gue iseng doang bro review. Gue iseng doang review. Taunya satu hari kok bisa keluar 100 ya. 130 ya pada saat itu ya. Waktu itu kan masih belum ada kompetitor banyak lah. Afiliator masih sedikit. Jadi lu mau bikin asal pun juga sebenarnya naik gitu kan. Wah, terus kayak ini menjanjikan nih gitu. Akhirnya gue coba lagi. Pokoknya setiap barang yang gue belanjain gue review. Jus bawang lah, apalah, campur-campur, pokoknya gue review aja. Dan ternyata jalan bro gitu kan. Dan ternyata jalan gitu. Jadi ya udah, kalau bisa semuanya ya semuanya. Karena kan gue di TikTok ini unik. Maksudnya gue influencernya jalan, gue banyak endorsean juga. Oke. Afiliatornya jalan, sellernya jalan, edukatornya juga jalan. Jadi gue hybrid banget di sini. Jarang kan ada yang punya 4 ini gitu. Mereka rata-rata cuma hanya fokus aja satu Afiliator aja udah gitu. Atau edukator aja gitu. Tapi gue hybrid gitu. Jadi ya strategi juga kadang-kadang kecampur aduk ya. Dalam satu akun lu bayangin. Works itu. ya tapi ya? Oke. Works sih, kan kelihatan kan hasilnya. Works atau enggaknya kan sebenarnya dilihat dari hasilnya. Bukan dari seberapa FYP-nya lu. FYP nggak konversi baru digital lu. Aduh, digital. Iyalah. Capek doang lu bikin konten kagak konversi. Makanya belajar sama Makanya. yang ngerti FYP. Bukan yang ngerti profit konsistensi. Oh, kan yang ngerti FYP juga kita harus belajar juga sama dia. Ya, lu jadi influencer aja. Karena beda. Bedanya di mana?
Afiliator sama influencer. Ya, ini banyak yang kesaru nih. Oke. Influencer itu dapat duitnya dari mana sih? Dari red card. Ya kan? Jadi otomatis kalau lu lihat kayak influencer yang udah gede, mereka itu view-nya stabil, followersnya banyak. Itu yang dia kejar, view, followers. Dia nggak peduli ada penjualan kek, mau laku kek, nggak laku. Gue udah terima duit dari brand. Tugas gue hanya untuk memviralkan brand tersebut. Iya. Banyak banget influencer yang jutaan-jutaan itu followersnya, GMV-nya kecil. Oh iya. Gitu loh. Karena mereka cuma bisa viralin. Oke. Tapi belum ada trust mungkin. Gitu loh. Ya, artis-artis, followers banyak, view jutaan, belum tentu bisa jual. Bahkan mungkin bisa kalah sama afiliator. Kalau afiliator itu dia fokusnya bukan sama red card. Jarang. Jadi fokusnya sama komisi. Iya. Makanya mereka itu fokus ke penjualan. Gitu loh. Jadi bedanya itu. Dan kita nggak fokus ke followers, ya kan? Fokusnya adalah profit konsistensi. Gimana kita bisa profit kita tuh stabil loh. Setiap bulannya, ya kan? Bukan naik, jomplang, turun, naik, jomplang, turun. Baru dikasih FYP hoki. Turun bulan depan, ya kan? Nah, jadi harus dibedain dan strategi juga beda gitu kan. Apa aja emang strateginya? Kalau influencer ngejar viral kan bukannya sama-sama pakai hook kalau istilah zaman anak sekarang ya? Betul, kalau influencer itu kan lebih ke soft selling ya kalau gue lihat ya. Jadi mereka itu nggak yang langsung wah nge-review gitu kan. Oke. Betul. Jadi misalnya cerita dulu panjang lebar, tadi diselipin produknya. Baru cerita lagi gitu kan. Kalau afiliator kan sekarang lebih banyak hard selling. Langsung ya, dia review Langsung. aja mikrofonnya gitu. Yes. Langsung review, ya kan? Dia lebih menceritakan pengalaman gue menggunakan produk ini seperti apa sih? Apa yang gue rasain? Harusnya seperti itu ya. Itu yang gue lakuin. Ketika gue nge-review produk, gue menceritakan bukan spek produknya lagi yang lu bilang, marketing level sekian itulah ya. Ya. Jadi lebih ke arah ke how I feel about the products. Yes. Marketing Apa nih solusi yang gue terima dari produk ini? Karena setiap produk pasti ada tujuannya diciptakan gitu kan. Apa nih yang gue rasain? Lebih ke arah kayak gitu. Jadi boleh lu taruh storytelling tapi nggak boleh terlalu panjang. Mungkin 1-2 kalimat di depan, habis itu masuk ke pengalaman lu bersama produk tersebut. Nah itu yang lu lebih tekankan gitu. Itu yang gue lakuin ya. Gitu. Karena banyak banget yang teman-teman gue yang influencer juga banyak gitu. Mereka GMV-nya kacau. Kacau ya? 1 bulan 75 juta. Hah, serius lo? Followers 1,2 juta, 1,5 juta, 1,8 juta. Karena ya kayak gitu. Kadang-kadang kalau terlalu banyak story sellingnya ya. Terus story sellingnya orang lupa kalau kita lagi jualan. Gitu loh. Ya, itu bagus untuk awareness. Jadi emang fungsinya beda sih. Afiliator dan yang influencer itu fungsinya beda. Kalau bisa dua-duanya digabungin jadi satu, itu keren. Oke. Dan menurut lo yang menjanjikan yang mana? Afiliator, influencer tadi, atau enggak lu deh? Lu berarti tadi ada apa? Afiliator, edukator. Semuanya menjanjikan kalau lu fokusin. Semuanya menjanjikan ketika lu bisa memberikan value. Dan dan kode ini sini, tadi gue sempet intip dashboardnya. Meskipun dia nggak mau pamerin GMV, tapi gue bongkar di sini. Meskipun ada angka pasti kena sensor, tenang aja bro. Tapi gue amazing, lu rekor tertinggi afiliator atau seller atau tiktoker lah pokoknya ya, yang duduk di sini sih. Oke, anyway gitu. Nah itu nomor 1 tadi gue lihat itu produk lu sendiri, yang koper. Peringkat nomor 2 sabun mukanya sombongnya Denny Sumargo. Berarti kan afiliator kan? Yes. 3 ini. Dan tiap bulan itu boleh ganti. Dan presisi banget itu loh, semuanya melengkapi. Dan ketiga tadi apa ya? Tongsis ya. Tongsis ya? Alat konten apa segala macem. Kuat banget berarti loh, dari afiliatornya kuat, dari kecuali 1 sampai 10 tuh koper lu semua. Ya lu emang seller, ya udah biasa aja gitu. Tapi ternyata lu imbang semua ya? Yes, itu harus kita jangan punya produk hero cuma 1 bro. Oke. Karena di TikTok itu 1 video aja bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran. Kalau lu hoki.
Atau enggak kalau lu nge-ads misalnya gitu kan. Lu pakai ads? Gua pakai ads GMV Max. Lu yang setting apa sellernya yang setting? GMV Max berarti toko. Jadi khusus produk gua sendiri yang gua ads kan. Yang video lu juga beredar di para afiliator. Kalau video afiliator barang orang gua tidak tidak ads. Kan bisa di GMV Max lu ngambilin video-video yang pernah nge-review koper lu atau barang lu kan? Enggak. Ini kacamata lu lagi jadi seller ya? Gua adalah afiliator toko gua sendiri. Jadi gua tidak pakai afiliator lain. Oh, oke. Jadi gua yang naikin produk gua sendiri gitu loh. Toko gua sendiri. Nah, jadi kalau untuk produk gua baru mulai iklan GMV Max itu bulan 10. Jadi selama gua main TikTok dari 2021 sampai tahun 2024 bulan Oktober itu gua iklannya 0. Gue tidak pakai iklan. Enak banget. Dan itu juga sudah stabil omset gua. Kok bisa? Karena gue punya personal branding. Jadi personal branding itu yang tadi gue bilang is the key. Lu kalau punya personal branding, lu itu bisa ngegantiin iklan. Iya kan? Lu harus kenapa gue tidak mau pakai iklan ketika orang lain gembar-gembor teman gue semua ngiklan? Karena gue mau menguji diri gue dulu nih. Personal branding gue udah sekuat apa nih? Tanpa iklan pun gue bisa bertahan atau enggak? Gitu loh. Ya kan? Contoh Mbak Inem Jogja. Mbak Inem Jogja itu salah satu panutan gue lah. Keren itu. Itu satu visi, satu misi sama gue. Dia benar-benar apa adanya. Ya mungkin dengan style yang berbeda kalau gue dengan marah-marah, kalau dia mungkin dengan santai tapi nyelekit. Ya kan? Tapi kita punya visi misi yang sama. Kalau menurut gue gitu loh. Nah, dia salah satu kreator yang organiknya aja sudah bagus sekali. Karena personal brandingnya kuat sekali. Gitu loh. Nah, jadi gue tidak mau iklan pada saat itu karena gue mau ngetes nih. Mau ngetes berapa nih? Gue jadi kalau misalnya waktu itu tanpa iklan pun satu hari itu gue GMV gue mungkin 80 sampai 100 juta. Oke. Tanpa iklan. Wow. Setelah gue iklanin satu hari 200 juta rata-rata. Oke. Jadi sebelum gue memutuskan untuk iklan, gue mau tahu dulu seberapa personal branding gue itu sebenarnya bisa. Tapi kalau misalnya dengan mengiklankan kita lebih disebar lagi video yang udah bagus, yang udah ada personal branding itu lebih disebarkan lagi, why not? Bener nggak? Ya iyalah. Iya kan? Jadi gue tidak menyalahkan orang yang iklan juga. Tapi sebelum gue memutuskan untuk iklan, gue mau mengetes diri gue sendiri dulu. Tanpa iklan tuh gue bertahan nggak sih? Kalau tanpa iklan aja lu bertahan, tanpa iklan aja lu bisa dipercaya, tanpa iklan aja lu bisa menghasilkan omset yang oke. Kalau diiklanin pasti lebih gacor lagi. Oh, oke. Intinya kayak gitu. Bukannya platform juga butuh duit ya? Tanda butuh kutip. duit. Kalau kita nggak ngiklan, kita nggak loyal dan royal, kita nggak disebarluaskan lagi secara impression, exposure. Itu menurut lo gimana? Jadi kita kayak harus kelihatan jajan gitu loh di platform. Kalau untuk secara pastinya ya itu hanya orang platform yang tahu lah. Oke. Tapi yang gua rasain, ibaratnya kalau di TikTok ini, kalau ibaratnya mau lebih cepat ya kita harus ngiklan. Ngiklannya ya. Tapi kalau misalnya kita berasa personal branding kita udah cukup bagus, tetap masih bisa bertahan. Masih bisa ya? Tetap masih bisa. Tapi yang punya personal branding. Nah, ini kita bahas aja personal branding nih. Coba, kalau lu sendiri, gue sih udah nilai ya, tapi gue mau tahu dulu cara lu tuh triknya personal branding seperti apa. Kalau Dennis, gue udah ngukur bahwa menurut versi kalau gue salah kayak lu marah-marah, karakternya, yang review ini, lu emang bener-bener lu ya. Bikin beginian lu ya, bikin orang jadi begini lu ya, kan gitu gaya-gaya lu kan. Ya kan, gue sampai kepukul banget pas lagi nonton gitu ya. Dan yang lain sebagainya banyak deh. Lu perhatiin teman-teman ya, gue selalu berkali-kali gue ngedukasi juga atau ngasih tahu di sudut pandang gue ya, as a brand owner gitu kan. Kalau lu kan di sisi afiliator misalnya segala macamnya, itu segala lini A sampai Z itu butuh personal brand. Lu mau pakai buat afiliator, lu mau pakai buat edukator, lu mau pakai buat seller, itu pasti personal branding. Kuncinya di situ. Makanya gue berkali-kali ngomong begitu kayak, lihat yang orang-orang yang bersinar di luar sana itu kuat secara personal brand. Ko Dennis, Rezuka Ari ya. Iya. Itu kuat juga bagus tuh. Dia. Bagus deh. Makanya gue undang juga kemarin tuh. Iya kan? Nah kayak gitu-gitu kan kuat. Ya kalau menyeberang, mau lintas industri, boleh lihat Timothy Ronald. Kan kuat-kuat semua tuh personal brandingnya. Maksud gue kayak gitu. Nah, kalau versi lu gimana? Boleh lah how to-nya atau lu mau cerita tentang personal brand gara-gara itu juga akhirnya nempel. Atau mungkin ada edukasi lain terkait orang jadinya trust
Oke, jadi kalau yang sebenarnya awal gua marah-marah itu karena gua nggak berniat untuk membangun personal branding itu sih awalnya ya. Oke. Jadi kan namanya kita pasti ada trial error, ya Iya, kan. iya. Jadi awalnya itu emang gua suka curhat aja di sosmed. Oh, ya? Misalnya gue lagi kesel ada customer gue di toko yang rese, gue curhatnya, lu tau nggak tadi ada customer ini, gitu kan. Oke. Gila rese banget gini-gini. Nah terus ketika gue posting kok rame, tapi ketika gue biasa aja kok standar nggak rame, gitu kan. Oke. Nah terus makin lama emang gue mungkin suka curhat gitu kan, marah-marah kayak gitu, ya kan. Kalau misalnya ada yang bikin kesel, apapun itulah, termasuk TikTok pun bikin kesel, gue langsung bikinin konten, bikin aturan baru ini, dikit-dikit pelanggaran misalnya, ya kan. Nah, udah tuh. Jadi sebenarnya ini personal branding gue yang tidak sengaja terbentuk. Tapi itu fake nggak? Enggak, karena itu adalah diri gue ketika gue lagi marah. Oke. Yes, dan ternyata responnya bagus nih. Dan emang gue paling nggak suka kan sama yang marketing kotor, marketing rese yang kayak begitu kan, yang menipu-nipu gitu, gue paling benci gitu. Jadi gue Oh. banyakin konten speak up pada saat itu, dan kok lebih rame ya gitu loh. Nah awalnya jadi terbentuknya gitu, oh ternyata orang sukanya yang seperti ini nih, gitu kan. Nah jadi udah akhirnya oke, kayaknya ini bisa jadi personal branding gue nih, ya kan. Habis itu gue tanya diri gue, lu mau jadi orang yang seperti apa sih di mata audiens? Akhirnya gue pikir, gue mau jadi koko-koko yang kalau ngomong itu nggak pakai filter, nyinyir apa adanya, tapi yang gue ngomong itu selalu benar. Gue mau jadi koko-koko yang jualan koper ataupun jualan barang lain dengan karakter seperti itu. Akhirnya gue mulai terarah tuh setelah gue mengerti apa itu personal branding, baru iya nih bisa jadi personal branding. Akhirnya gue terapkan dan membangun personal branding itu sampai detik ini pun masih gue lakukan. Karena kita harus konsisten ya untuk membangun personal branding itu. Nggak bisa cuman, gue mau bangun personal branding cuman dari 10 video, nggak bisa. Itu harus lu lakukan berulang-ulang secara konsisten sampai tertancap di otak audiens kalau lu itu tukang marah-marah. Akhirnya kalau orang ketemu gue aslinya, kok kagak marah-marah? Kok Dennis kagak marah-marah ya? Aslinya baik ya? Berarti personal branding gue berhasil dong. Ya kan? Tapi apakah harus marah-marah? Enggak dong. Enggak juga. Personal brand macam-macam rupa ya. Jadi gue yang penting harus jujur. Kalau gue kan transparasi, Iya. ya kan, jujur apa adanya gitu loh. Dan ternyata apa yang gue lakukan itu tanpa gue sadari membangun trust. Itu yang paling penting untuk jadi afiliator. Lu harus punya trust. Dengan lu punya trust, orang baru mau beli. Gitu. Tentunya untuk bisa orang punya trust ya lu harus bikin konten setiap hari. Biar orang kenal lu dulu nih by face. Ya kan, dari kenal naiklah ke percaya. Dari percaya baru ada tindakan beli. Jadi ada stepnya gitu loh. Nggak langsung kita, orang belum kenal kita siapa, beli nih kak, beli. Kayak misalnya kita di jalan ketemu orang sales gitu kan, kita juga nggak mau. Tapi kan kalau misalnya kita kenal, tiap hari lewat nih misalnya di terminal Kampung Rambutan, gue tiap hari lewat sana, terus ada orang penjual apa misalnya, awalnya kita nggak tertarik, lama-lama lihat dia setiap hari, mungkin kita bisa beli, benar nggak? Karena sudah kenal walaupun nggak sempat ngomong. Apalagi kalau misalnya kita bangun trust dengan cara video-video kita lebih banyak lagi, orang jadi lebih trust. Makanya jangan cuman bisa bikin konten keranjang kuning doang deh, digabung gitu loh, dikombinasikan antara video non keranjang sama sama yang keranjang. Emang ada bedanya ya berarti ya? Ada, karena kalau video keranjang itu TikTok itu lebih menspesifikkan penyebaran videonya. Untuk emang dia potensial buyer. Yes, yang oke. kira-kira misalnya gue bikin konten koper. Nah TikTok itu nggak sebarin ke semua orang kayak konten non keranjang. Lebih spesifik nih, kira-kira si A nih yang pernah searching koper misalnya, atau enggak lagi searching liburan mungkin secara algoritma, atau enggak pernah masukin keranjang kuning ke dalam itu tapi belum check out, ke dalam cuman masukin doang. Nah mungkin di-push-nya ke orang-orang yang kira-kira seperti itu, yang lebih lebih spesifik lagi. Sedangkan kalau konten yang non keranjang itu ya TikTok sebarinya ke yang lebih luas lagi gitu. Dan itu bagus banget untuk bangun personal branding gitu. Dan dengan viewers yang lebih tinggi di konten non keranjang, kemungkinan orang bakal masuk ke profile kita, akhirnya ngecek semua video kita yang lain. Nah bisa keangkat juga kan gitu. Jadi selalu gabungin video non keranjang sama
keranjang sama yang keranjang. Jangan Iya. keranjang mulu. Ya, Karena kan kalau mereka lu mau jualan. keranjang mulu, ya lu kagak ada personal branding. Kemarin waktu TikTok ditutup, Wah, selesai. teman-teman gua yang setiap hari konten keranjang, Hmm. bingung mau bikin konten apa. Iya, karena udah dia dagang aja udah. Iya, karena dia isinya. nggak pernah itu gitu kan. Nah justru lu Iya. pakai konten non keranjang itu satu untuk buat orang tuh lebih kenal lu secara personal, secara emosi. Contoh misalnya gue suka bikin konten marah-marah, speak up tentang Ada kebijakan. yang lagi live, misalnya lagi live taunya di lewat rekaman Yes. misalnya. Kan ada yang live nih, live shopping. Ya kan harusnya kan secara live tuh. Yes. Ya kan kameranya nyorot ke orang. Hmm. Tapi kok ada kecurigaan nih. Misalnya kok gue komen-komen cuma disuruh komen mau gas gitu Yes. kan. Oke, mulai. Lanjut. Nah, terus tiba-tiba kok nggak ditanggepin gitu ya. Taunya live-nya rekaman. Yes. Ada tuh begitu. Ada. Oh, ada ya, gue nggak Centang tahu. biru. Centang biru. Followers jutaan. Oh, pernah diundang di TikTok dong? Masa pernah diundang di TikTok? Nggak Tapi tahu dia deh kalau diundang atau enggak ya. gue pernah lihat videonya dia di kantor TikTok. Ya pastilah. Jadi Oke gitu lo marah-marahin tuh. Lu speak up. ya gue speak up, ya kan. Nah dengan kita bikin konten speak up kayak gitu, orang tuh jadi kenal POV kita tuh seperti apa sih. Bisa increase trust juga, bener nggak? Iya betul. Ya kan. Terus abis itu kayak misalnya skincare overclaim, gue speak up tentang skincare overclaim. Masyarakat jadi mikir, oh kok Dennis nih belain masyarakat. Oh iya itu. Increase trust lagi, naikin trust lagi. Iya. Bener nggak? Iya. Oh kok Dennis belain masyarakat nih. Wah, Jadi orang kan kita kalau berada di sisi masyarakat, Iya. pasti masyarakat. Tapi ini nggak boleh dibuat-buat ya. Ini pribadi gue emang seperti itu bro. Bukan strategi gue yang sengaja gue mau bahas ini supaya orang mikir gue di pihak. Enggak, ini is natural. ada soalnya kayak gitu, kayak dia jadi Ada. SJW. Ya bisa orang udah nggak bodoh. Orang bisa lihat yang natural, Iya. yang benar-benar dari hati, sama yang enggak. Kalau gue ya bikin konten yang langsung aja gitu loh. Ya ini balik lagi kita harus punya hati yang bersih dulu juga. Jadi kita akan memancarkan konten-konten yang nilainya bersih gitu loh. Ini ilmu mahal loh guys. Sebenarnya dari tadi gue udah tipis-tipis ya. Kenapa gue geletakin bukunya di depan gue. Dan ini insya Allah bukan buku yang gadungan kayak sebelum-sebelumnya. Apa sih Aldan? Pada tawa-tawa. Ada soalnya yang komplain ke gue. Banyak. Gue nontonin dari konten lu. Aku konten gue perasaan gak pernah afiliator buku-buku siapapun gitu ya. Untuk ranjang kuning apa segala macamnya. Katanya iya sih, gue tuh pernah lihat aja. Ternyata katanya bukunya kosong. Nah maksud gue, makanya gue udah gak mau, tanda kutip gue agak kapok lah. Kayak begitu-begitu gue harus lihat cermati. Ternyata begitu gue lihat di depan mata gue, dan gue kenal orang-orangnya, gue tahu betul mereka praktisi. Ini baru the real praktisi. Ternyata ilmu-ilmu tadi ini baru sebagian, mungkin 5%-nya. Sisanya ada di buku ini. Bahkan di buku ini ada videonya kan. Ya. Jadi sengaja memang kalau dicetak kan pengalamannya dia sama teman-temannya kan, ini kan tuh di sini ada. Ini kan buku Kodenis. tipis ya, buku tipis. Jadi ini cuma gambaran besarnya doang. Materi dagingnya itu semua ada di dalam video. Jadi ada kurang lebih 45 video. Ada di situ Yes. berarti. Dan yang bedain kelas gua daripada kelas lainnya, satu pasti ilmu kita bukan ilmu sesat. Ya, itu satu, Iya, iya. nomor satu. Emang Oke. tidak ada jaminan. Oh, lu ikut kelas gua pasti GMP lu bakal berapa M? Nggak ada. Semua itu harus kerjasama antara ilmu sama praktek, ya kan? Jadi nggak ada jaminan. Tapi Ya. ada yang ngomong katanya dia sukses gara-gara baca buku. Dia beli rumah gara-gara baca buku itu. Chat lah. Ada tarik saldo 1 miliar gara-gara baca buku. Bohong, itu bohong. Hah? Bukan gara-gara baca buku, karena emang dianya yang udah jago ngonten gitu loh. Jadi gue kesel aja gitu kalau misalnya orang jual Nah, ini asli nih. Dia udah kebanyakan mulai gua pancing. branding gitu loh. Gua udah mulai pancing Kebanyakan nih. branding, sibuk branding tapi kagak sibuk update produk. Itu yang gue benci gitu loh. Alarm bunyi tet. Emosi gue jadi naik nih. Emang bukunya masih gitu-gitu aja? Ada oknum itu. Ya kayaknya dari 4 tahun 3 tahun yang lalu belum ada update sih. Nih guys, udahlah pokoknya yang pasti-pasti aja. Dan di sini ada barcode-nya. Nih, gua tutup bentar. Tuh barcode-nya biar lu nggak bisa scan. Ya, masa dia scan ya nggak? Nah, di sini untuk nonton nganterin lu ke videonya lebih lengkap. Dan gue kenal orang-orang ini, kenal tuh maksudnya dalam arti gue tahu loh, ada Kodenis, ada Miss Content, satu SKS bersama Miss Content, Fearini, Yohan Agustian. Ini empat-empatnya sering seliwuran di
TikTok gue loh. Mengerikan emang orang ini. Digabung jadi satu lagi, Affiliate Academy Indonesia, AAI. Nah, itu bedanya sama kelas lain apa? Kita kalau misal sudah join kelasnya, nanti kita bakal adain offline meeting, sering banget kan kayak kemarin kita sudah adain offline meeting di kantor Tokopedia sama di kantornya TikTok langsung. Jadi para member bisa saling ketemu, tukar pikiran, saling menguatkan. Udah gitu ada 1 bulan sekali kita berempat bakal ngadain online meeting, Ini jadi bisa berempat ini? sharing. Iya. Ntar malam gue bakal jadi pembicara di online meetingnya. Dan 1 minggu 2 kali ada coachnya juga yang bakal ngadain online meeting juga. Misalnya kayak beda akun, kasih materi. Dan ada coachnya yang bisa ditanya 2 arah. Jadi kalau masih bingung setelah kalian belajarin ya, masih bingung bisa tanyain. Dan yang paling gokil lagi, ini ada brand matchmakingnya. Jadi lu setelah belajar, ya lu nggak ditinggalin gitu. Ibaratnya kayak lu kuliah, Dibimbing. lu dicariin kerjaan ibaratnya gitu loh. Nah ini juga sama ya. Jadi ntar ada campaign-campaign yang bisa member ikutin. Ya kalau udah join kelasnya, misalnya si brand A lagi ngadain campaign ini, ya kan? Oke bisa join dan berkesempatan juga nih untuk dapat sampel gratis dari brand-brand tersebut. Oh, dapat sampel gratis. Berkesempatan ya, berkesempatan tentunya bakal sama brandnya bakal dikaji ulang lagi gitu. Tapi kita udah jembatanin gitu loh. Ini yang mahal nih. Ini Jadi paket komplit lah. kampus stan versi affiliate nih. Jaminan masuk kerja nih. Kalau di stan ya, apa segala macamnya. Oh, ternyata udah paket komplit semuanya ada di sini. Ini gue lihat daftar isinya. Jadi buat afiliator pemula justru bisa ya? Bisa banget. Awal-awal ya. Bisa banget. Dijelasin mengenai affiliate marketing apa segala macamnya, platform. Lu juga bakal bahkan komparasi beberapa marketplace ya. Kenapa harus di TikTok atau mungkin di Shopee dan lain sebagainya. Jadi update banget, dan itu kan karena materi dari video, kita bakal update terus mengikuti perkembangan algoritma. Wah, itu kalau mau carinya. Jadi jangan cuma buku tok doang. Dia nggak update. Karena algoritma sangat amat cepat banget berubahnya. Jadi kita harus ada video-video baru berarti. Ya, kita bakal, ini kan karena kelasnya juga masih baru launching tahun lalu bulan November ya kalau nggak salah. Nah, jadi masih seger banget kan. Nah, tapi kita udah planning untuk kira-kira apa nih yang kita mau ditambahin materi, ya kan? Biasa kalau yang harus member kita tahu, ya kita bahasnya di online meetingnya itu. Itu enaknya ada online meeting masalahnya. Lu dibina 2 arahnya, benar-benar dibimbing. Gak cuma dilepas nonton buku apa segala macem. Betul. Apalagi bukunya nggak update lagi misalnya. Iya kan? Misalnya kayak begitu. Dan ini dikasih tahu loh guys. Lu lihat ya, gue baca daftar isinya nih. Dari mulai skill untuk sukses sebagai afiliator, dan gue yakin ini orang-orangnya udah gue tahu. Ya bukan sok tahu ya, tapi udah kebayang lah mereka tuh JMV-nya kayak gimana. Lu belajar sama orang yang udah praktisi dan udah sukses, udah ngelakuin, gak cuma sibuk nge-branding doang, nempel sana nempel sini. Ada juga langkah-langkah membuat konten promosi affiliate, live streaming juga lu kasih tahu. Ya kan? Komplit. Personal branding juga lu masukin juga di sini. Yes. Personal branding juga. Penting ya. Makanya udah terupdate ya, udah update banget gitu. Sampai lu ngasih tahu cara menentukan red card ketika dia udah jadi. Iya. Mengerikan. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan yang emang afiliator cari sekarang. YouTube Shopping juga kan lagi happening juga sekarang, baru-baru YouTube sama Shopee kan. Tapi kan kita lagi mengkaji dulu kan, nggak bisa asal masuk Belum, materi. masih baru-baru banget tuh. Masih baru banget. Semua bahaya nih. A sampai Z, A to Z, trik jadi afiliator sukses masa kini. Mantap. Kalau lo mau nih, sebenarnya dari tadi udah gue cantumin di bawah tuh. Tapi gue nggak sengaja ngajak lo buru-buru ke link yang ada di bawah. Kenapa? Karena untuk memastikan dulu nih. Jadi jangan sampai kita kecelek lagi, ya kan, ketipu lagi gitu. Nah sekarang gue makin yakin bahwa ternyata untuk menjadi afiliator sukses kuncinya ada di sini nih. Nah apalagi algoritma udah banyak berubah, dan gue ngeliatin tadi dashboardnya di dia nih. Kalau lo pengen dapetin JMV kayak dia, mengerikan. Gue aja belum segitu, gue bahaya nih. Koko Denny si ada di bawah, teman-teman cek aja deskripsi ya. Kalau lu ketemu postingan ini ada di Instagram, lu tinggal cek aja, panduannya ada di caption, lu ikutin aja langkah-langkahnya untuk dapetin buku ini. Bahkan ada videonya berarti nanti kan. Dari sini lu tinggal scan aja barcode yang ada di sini. Nah ada nomor HP adminnya juga loh. Tuh. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung hubungin admin. Yes, registrasi juga lewat admin juga bisa. Ada nih ya, terdiri dari 5 bagian, ada buku, ada video kelas online, ada grup komunitas, penghubung afiliator ke brand.
Nah ini yang paling penting dicari. Paket komplit kan? Iya lagi. Bener-bener dari A to Z kan? Iya bener. Soalnya banyak juga mereka udah jadi tapi untuk DM brand aja nggak dikasih sampelnya. Yes. Dan lu bisa fasilitasi itu, lu bisa mengagregasikan itu untuk ketemu untuk. Kayak kemarin di offline meeting kita ada 10 brand yang berpartisipasi. Jadi orang member-member bisa langsung bikin konten langsung di tempat. Ada booth-boothnya. Jadi ada brand matchmakingnya gitu. Oke, kalau bener-bener baru dia nggak ngerti dari basic, lu bisa bantu juga nggak? Apalagi di online meeting tadi lu bisa kasih tahu juga. Sebenarnya kalau lu baru banget, lebih gua saranin lu tuh belajar dari yang udah gratisan dulu aja. Contohnya? Kan banyak nih orang-orang edukator lain juga yang ibaratnya ya kasih ilmu secara gratis, ilmu-ilmu dasar. Banyak kayak storybook misalnya. Ya, banyak. Enggak, di TikTok pun lah. Di Di platform TikTok Oke, pun. oke. Lu mau cari di YouTube kayak apapun itu. Oke. Sebenarnya kalau lu emang niat, lu tunjukin dulu. Lu itu bisa mencari informasi dulu. Yang gratis dulu. Lu praktekin dulu. Iya nggak? Oke. Nah, tapi kalau lu berasa, kayaknya yang gratis ini gue udah bisa lewatin nih. Udah bisa oke nih. Dan gue butuh insight baru dari si A. Lu bisa join storybook. Lu bisa join kelas, ya kan? Dari edukator-edukator yang emang lu sudah analisa dulu, gitu kan? Jadinya maksudnya kalau tiba-tiba beli sesuatu, misalnya lu skillnya udah keburu naik ke atas, lu nggak ngejar tuh. Sulit. Jadi misalnya lu cari dulu yang gratisan. Ntar yang ada malah stigmanya begini, gue udah beli tapi kok gue nggak ngerti ya gitu. Ya kan? Karena dasar yang gratisnya itu aja lu belum paham, gitu. Tapi sebenarnya kalau ini udah diajarin dari pemula juga sebenarnya. Bisa juga di sini. Kan Affiliate Academy dari pemula jadi ahli, ya kan? Itu slogannya. Mantap. Gitu. Nah, jadi udah tahu teman-teman semua ya pentingnya personal branding dan lain sebagainya. Dan hati-hati di luaran sana, lu bisa bongkar juga nggak? Sambil ngopi, sambil santai juga Apa boleh, tuh? bro. Ya misalnya kayak bagaimana cara memilih orang-orang yang mengedukator apa segala macamnya. Yang nggak harus buku atau apapun itulah. Karena banyak di luaran sana penjual ludah. Kesian mereka banyak kejebak penjual ludah. Intinya yang pertama, saran dari gue ya lu harus analisa edukatornya tersebut, ya kan? Analisa dari konten-kontennya, nilai-nilai apa yang bisa lu ambil dari edukator tersebut, ya kan? Misalnya kayak lu lihat konten gue nih, ketika lagi gue edukasi, nilai-nilai apa? Misalnya ada nilai kejujuran ya, ada nilai walaupun gue marah-marah nyinyir, tapi ada nilai yang mungkin cocok sama lu. Nah, lu bisa ambil gitu loh. Cari yang benar-benar ya, dia juga praktek gitu loh. Dia juga mempraktekkan. Dia sudah membuktikan apa yang dia ajarin itu, dia sudah praktekkan dan juga dia berhasil. Seperti itu. Jadi, jangan kemakan sama edukator yang cuman bisa branding doang, viral-viral doang. Paling cepet tuh kalau misalnya ada yang viral dipepet. Petrus kan, pepet terus. Ya kan? Makin tajam ya ngarahnya ya. Ada begitu ya? Ada. Yang lagi viral dipepet. Maksudnya dia rela bayar? Ya gue nggak tahu bayar atau enggak ya. Tapi intinya marketing yang dia lakukan itu ya supaya semua orang tuh yang jago-jago, yang lagi viral, seolah-olah belajarnya sama dia. Gitu. Dan kedua, jangan, menurut gue edukator yang bagus adalah edukator yang tidak flexing GMV. Karena flexing GMV itu lu cuman kasih harapan, ilusi. Lu tuh ngeracunin otak orang supaya bisa bisa join kelas lu. Nggak ada istilah, kan buat motivasi apa. Kalau lu mau motivasi, lu jangan jualan kelas. Lu boleh pamer GMV lu. Nih, afiliator nih, sekarang nih, lagi hype nih. Nih buktinya gue penghasilan segini misalnya. Ya udah nggak usah embel-embel jual kelas. Itu baru memotivasi orang untuk menjadi afiliator. Tapi jangan lu pamerin omset lu gede-gede, omsetnya yang kita nggak tahu omset kapan. Lu perhatiin deh ya, fenomena abis lebaran itu. Pasti banyak banget yang pamer omset. Karena lebaran itu adalah satu-satunya dalam 1 tahun itu di mana penjualan itu tinggi sekali. Ya, jadi afiliator pemula pun itu adalah kesempatan buat mereka untuk ya panen. Gitu. Nah, sehabis lebaran dikasih tinggi, emang trafficnya lagi tinggi, bukan karena lu nya yang jago. Sehabis lebaran langsung pamer omset. Oh gitu. Sekarang udah bulan Juni, pamer omsetnya bulan Maret. Oh gitu. Yang relate dong, ya nggak? Kalau mau pamer omset ya, maksudnya yang bulan ini dong, ya kan? Karena ya ibaratnya
lu menjual mimpi, lu menjual mimpi kosong. Tapi kan nggak semuanya yang jualan pamer atau pamer-pamer omset kan dia juga otaknya kosong kok. Betul, tapi maksudnya tunjukin itu yang lu harus jual. Otak lu yang harus lu jual. Oke. Iya dong. Iya. Otak lu yang harus lu jual. Kayak gue nggak pernah pamer omset. Gue selalu tonjolkan edukasi gue. Gue juga punya kelas. Gue jarang promosin kelas gue, bro. Ini aja juga karena gue yang Karena paksa gue, sih. Iya. karena gue lebih ngejual value gue. Gue nggak terlalu nyari cuan sebagai yang utama, bro. Oh, mereka masalahnya yang itu, oknum-oknum itu dia dijadikan Fokusnya sebagai cuan. Kalau orang yang iya, fokusnya iya, cuan, iya. segala cara dihalalkan. Semuanya dibagus-bagusin. Jadi nilai kejujuran lu apa? Sekarang lu adalah afiliator. Tugas utama lu seorang afiliator tuh apa sih sebenarnya? Tugas lu sebagai afiliator adalah lu bisa mereview produk dengan jujur, mengarahkan orang untuk membeli produk yang bagus. Bener nggak? Supaya orang beli dan tidak menyesal. Tapi sekarang udah bergeser. Tujuan gue jadi afiliator, gue mau pamer GMV. Tujuan gue jadi afiliator, gue mau cuan segila-gilanya. Nggak peduli mau produk bagus, jelek gue bagus-bagusin kek. Banyak yang kayak gitu, bro. Gue selalu begitu sampel datang ke gue dari brand, begitu itu tidak memenuhi standar gue bilang, ini mau gue pulangin atau gue review apakah terserah gue. Sejujurnya, gue pernah dapat sampel alat pijit kaki, brandnya gede, bro. Oke. Brandnya gede, harganya 1,2 atau 1,3 juta. Sekali gue coba di kaki gue, kayak digiri-giri. Kan dikelitikin. Yes. Brand gede nih. Yes, brand gede. Terus gue bilang ke brandnya, sorry, gue nggak bisa review. Karena gue udah cobain, ini kagak ada rasa. Kalau lu jual ini di harga 200, oke, gue review. Tapi kalau 1.200.000, 1.300.000, menurut gue kasihan orang yang udah beli. Akhirnya gue pulangin. Ada satu lagi brand tablet Cina. Oke. Waduh, itu gue kesel banget tuh. Kenapa? Harga 1,5 juta. Dijual, ditulisnya memorinya 1 terabyte. Oke. RAM-nya berapa sih? 18 atau 16 gitu loh. Ya kan? Sengaja tuh gue request sampelnya. Terus? Gue mau lihat ini sebagus apa sih tablet 1,5 juta dengan spek dewa kayak begitu. Sekali gue cek semuanya overclaim. Tidak sesuai. Nonton TikTok aja ngelek. Akhirnya lu tahu, karena itu gue request sampel dan gue harus tetap bikin video. Gue review jujur. Jangan beli, gue bilang. Hah? Ini gue ada keranjang kuningnya karena ya gue harus bikin video. Ya, tapi lah hati-hati nih sama seller yang begini. Gue review jujur sampai gue, nih lihat, buka TikTok aja ngelek. Oh, itu di RAM ya? Yes. Kalau ngelek-ngelek gitu ya? Sampai gue kayak gituin, bro. Terus dia nggak apa-apa tuh sellernya? Ya emang gue yang ngomongin fakta. Tapi penjualannya? Kalau ada Ya yang... nggak ada penjualan di gue. Nah, lu berani nggak jadi afiliator yang stand out kayak begitu? Wah. Dengan lu stand out kayak gitu, lu punya value yang lebih. Gue pernah nolak endorsan rate card gue 18 juta gue tolak. Wah, gede tuh, kenapa? Karena ya skincare-nya ya dan ownernya itu ya tidak benar lah di saat itu. Waduh. Gitu loh. Maksudnya ya enggak produknya sebenarnya enggak ada masalah, tapi maksudnya mungkin secara karakter dia kurang sesuai dengan value gue lah, intinya gitulah. Produknya nggak ada masalah, tapi secara karakternya aja. Karakternya ini apa? Etikanya buruk, adabnya gitu-gitu. Ya intinya kayak gitulah. Tidak sesuai dengan value gue, dan gue tolak. Jadi ketika gue bukan sekedar teori, gue lakuin yang benar-benar gue lakuin gitu loh. Kayak kemarin gue dapat sampel parfum juga, tidak ada kecium sama sekali. Gue bilang ke sellernya, ada nih bukti chat semua yang tadi yang gue bilang brand gede itu ada, kalau mau lihat ada gitu loh. Jadi ya itu yang gue lakuin, bro. Karena menurut gue kayak tablet 1,5 juta, berapa banyak orang yang bermimpi untuk beli tablet untuk kerja, mungkin untuk sekolah. Begitu barang itu datang, ngelek buka TikTok aja. Aduh. Gue nggak sampai setega itu buat. Tapi ada yang ya udah bagus-bagusin semua, penjualannya tinggi.
Nah itu, Oh, itu. kalian mau bertahan di afiliator, kalian harus punya value seperti ini sih. Ini yang jarang. Karena kelihatannya manis di depan sih kok. Ya gue ngerti sih maksudnya. Yes. Lu manis di depan, lu sikatin semuanya. Bagus, beli ya. Oke, cuan. Tapi begitu nantinya ada komplain, backfire, lu tuh tumbang di belakang. Makanya teman-teman nggak sadar di sini nih. Wah, cuannya kelihatan gede nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama. Enak ya, semuanya gue bagus-bagusin, cuan. Des, mantap. Tapi begitu dikonsumsi barangnya, itu ntar lihat deh efek apa ya, bisa dibilang bom waktu gitu. Karena yang nanti ujung-ujungnya pada beli gara-gara lu, dia akan balik ke lu. Lu mati di belakang tuh. Iya, yang kita mau itu adalah bangun kepercayaan, dan kita jangan pernah sia-siain kepercayaan yang kita udah bangun. Perlu waktu sangat amat lama, tahunan mungkin untuk kita bangun kepercayaan, tapi hanya butuh sedetik aja untuk kita hancurin. Wih. Ibaratnya kita ranking 1 di sekolah. Kita nggak pernah nyontek, kita ranking 1. Sekali kita nyontek, pasti orang mikirnya apa? Lu ranking 1 ternyata selama ini karena nyontek. Wah. Padahal cuma sekali doang dia nyontek misalnya. Iya, rusak. Yes, itu yang gue bangun selama ini. Makanya gue apa adanya. Kayak view gue juga nggak stabil. Lu lihat kan view gue. Gede lah, gede itu. View-nya rendah gitu kan. Iya, View-nya nggak kayak yang lain. Yang lain kan bisa jutaan. Ini kan lagi ratusan ribu. ngegulung kok. That's why. Tapi kan ya lihatlah gitu kan. Oke. Ya apa adanya gitu. Apa adanya. Oh, ternyata bentar. Yang lagi ngegulung begini pun juga bisa segede itu. Yes. Ya kan setiap hari gue bikin konten bro. Gue satu hari 25 sampai 35 konten. Mati nggak tuh? Iya kan? Ya Nggak meningitis nggak? Enggak sih, ya kan? Sakit kuning? Udah terbiasa bro. Justru kalau gua baru bikin dikit, gua kayak ada nggak tenang gitu. Ada yang kurang gitu. Wah, dahsyat. Jadi Siap nggak lu jadi afiliator? Nih kuncinya ada di sini nih. Kalau lu mau dapetin nih A to Z atau A sampai Z trik jadi affiliate sukses masa kini ada di bawah tuh, lu cek. Siap nggak nih? Dia bisa kayak begini nih, luar biasa nih rumus-rumusnya nih. intinya kan Nah, di sini juga bisa ya untuk join di linknya kode ini saya di ini mana IG. Nanti lu dianterin ke affiliateacademy.id ada di sini. Semua udah gua simpen deh linknya di bawah, lu tinggal klik aja biar lu nggak repot-repot nyari ya. Nah ini. Nah, oh iya bener datanya ya. 95% affiliate pemula gagal di percobaan pertama. Berat loh. Lu dapetin 1 miliar pertama lu tuh berat loh. Setelah itu semua orang bisa memulai bro, tapi nggak semua orang bisa konsisten dan bertahan. iya loh. Siapapun bisa mulai jadi afiliator, ya kan? Tapi nggak semua orang bisa bertahan, nggak semua orang bisa konsisten. Itu yang sulit. Lu dapetin 100 juta pertama lu berapa lama? Aduh, gue nggak inget. Gue salah satu orang yang nggak pernah ngecekin GMV bro. Tapi cepat nggak kira-kira 100 juta pertama? Karena banyak mereka yang susah loh dapetin 100 juta pertama. Per bulan maksudnya. 100 juta pertama dalam waktu per bulan, iya sebulan. 100 juta pertamanya dia, enggak dong bukan per bulan, 100 juta pertamanya berapa lama? Kan ada yang dapetin 100 juta sebulan. Ada yang dapetin 100 juta setahun. Ada yang dapetin 100 juta Gue 2 nggak inget tahun sih. gitu. Tapi kalau Itu kan trik-trik kan, kalau lu ngerti triknya berarti kan lebih cepat maksud gue gitu. karena gue nggak terlalu ngeliatin GMV gue. Kira-kira kan nggak mungkin tiba-tiba lu langsung saldo lu sensor tenang aja. Itu masa segitu tiba-tiba. Masa lu nggak rasain gitu. Kayak misalnya gue kan 100 juta pertama gue kan mungkin dalam waktu 3 hari ya. Per bulan gitu Nggak, maksudnya 100 bercanda. juta. Ya, apa? Ya mau per bulan deh boleh deh. Waduh, nggak bisa ingat gue ya. Cepat tapi pasti. Tapi cepat ya, karena kan gue mungkin mulainya juga duluan bro. Jadi ada privilege. Ketika kita mulai duluan itu sebenarnya ada privilege-nya juga. Ketika kayak dulu kan belum banyak afiliator. Yang tadi gue bilang, kita bikin konten asal aja dulu tuh bisa FYP, bisa ada yang beli. Oke. Itu 100 juta ya pasti ada gitu loh di bulan-bulan kedua, ketiga gitu ada gitu loh. No, cepet juga. Ya. Bulan kedua, bulan ketiga itu ada. Karena gue emang mulainya kan dari awal gitu kan. Hmm. Jadi nggak bisa di-compare sama yang sekarang ya sebenarnya. Makanya gue nggak karena itu gitu-gituan kan ya siapa yang mulai duluan sebenarnya dapat privilege sih. Oke. Tapi ada rumus pastinya nggak sih? Kayak tadi personal branding, gue mau runut nih untuk teknis buat pembuatan kontennya. Misalnya durasi semenit. Kan ada yang sekarang yang banyak edukator-edukator si paling hook tuh, si paling niche. Kan dia ngeluarin konten itu pokoknya kuncinya ada di hook 3 detik pertamanya misalnya.
dan seterusnya gitu ya. Ya oke, sah-sah aja. Cuma boleh bantu nggak ke mereka-mereka ini maksud dengan hook tuh, masa gue harus ngapain? Karena berapa kali gue ngelihat, gimana nih ngomongnya, kayak gue nih keliling bro, gue bantu program pemerintah, keliling-keliling Indonesia, bantu ekonomi mikro lah, buat jadi afiliator, buat jadi jualan digital produk gitu kan, dan seterusnya gitu. Ternyata mereka bilang, ya bang, gue pernah tahu begini gitu kan. Tapi nyatanya susah juga dipraktekin ya. Maksudnya 3 detik pertama tuh gue harus ngapain gitu loh. Nah masih ada kayak begitu bro edukasinya. Kasian maksudnya. Nah lu ada nggak kayak praktisnya buat mereka gitu runut? Kayak mungkin dari semenit, lu bagi berapa bagan, nggak harus eksak ya. Tapi awal lu ngapain, tengah ngapain, belakang ngapain. Gitu. Ini untuk yang konten jualan atau gimana nih? Boleh jualan deh, afiliator. Intinya kan kalau hook itu kan 3 detik pertama ya. Itu adalah yang eye catching buat orang untuk nonton video kita sampai habis atau enggak. Yeah. Jadi hook itu nggak harus kata-kata, bisa visual. Ya kan? Bisa lu jalan cepet tiba-tiba ke kamera, itu kan juga hook, ya kan? Dari berdiri duduk, itu kan juga hook. Nunjuk kayak gue kan lagi marah-marah nunjuk. Nah, itu kan juga hook. Itu kan ada yang namanya visual hook, ada yang namanya gesture hook, ada yang namanya kata-kata gitu kan. Nah, jadi intinya satu, TikTok itu adalah aplikasi yang cepet banget jari orang tuh bergerak. Kalau lu terlalu basa-basi di awal, ya jadi 3 detik pertama orang udah harus tahu lu mau bahas apa. Gitu loh. Jadi kalau enggak dia bakal skip. Jadi nggak ada tuh istilah halo, perkenalkan, nggak ada lagi, ya kan? Itu orang udah pasti skip dan orang nggak mau tahu lu siapa, bro. Yang orang mau tahu, lu bisa kasih apa buat gue? Solusi apa yang bisa lu kasih ke gue dari masalah gue? Cerita apa yang bisa gue pelajarin dari video lu? Orang yang dia mau tahu tuh itu. Gitu loh. Ya. Jadi ya pastikan lu itu dengan nada ngomong juga yang tegas gitu loh. Ada ada energinya gitu loh. Jangan kayak, "Hai guys, aku hari ini mau nge-review." Gitu loh. Apalagi sampai unboxing, buka lagi dari paket. Aduh, itu udah durasi ya. Buang-buang kuota kayaknya. Yang nggak ada wifi kasihan gitu kan. Jadi intinya kayak gitu. Intinya satu, hook itu bisa langsung harga. Misalnya kayak gue gini, gue beli 500.000, sekarang lu cek harganya berapa. Itu hook yang langsung CTA. Karena kan algoritma TikTok, lu ngeklik CTA aja, lu ngeklik keranjang aja ya udah bagus. Dibantu dia untuk disebarluaskan lagi. Udah poin walaupun lu kagak beli gitu loh. Jadi gue biasa gue beli 300.000, sekarang lu cek dapat harga berapa. Misalnya kayak gitu. Kan orang mau nggak mau ngecek gitu kan di awal tuh. Nah baru kita ngomong tentang cerita kita bersama produk tersebut, ya kan. Baru call to action lagi di belakang gitu loh. Oh, ada 2 call to action ya? Boleh, sorry kok deketin ke mic lagi. Berarti di awal udah mancing untuk manggil dia untuk melakukan aksi buat ngeklik. Call to action, abis itu di belakang memastikan dia untuk beli. Itu untuk yang pemula-pemula ya, call to action itu penting. Gitu loh. Tapi kalau lu udah ada personal branding ya kita udah tinggal cerita aja sih. Tetap tapi kan dijagain kan ritmenya, nggak asal-asalan juga kan. Nggak tiba-tiba cerita gitu maksudnya. Iya, tiba-tiba cerita oke, tapi maksudnya kayak terlalu liar gitu loh. Iya, maksudnya yang potensi buat ngeboringin, ngebosenin, skip gitu. Intinya kalau lu udah punya personal branding, orang udah tertarik lah sama cerita lu terus gitu loh. Apa yang lu lakuin udah bisa diterima oleh masyarakat, followers lu, audiens lu gitu loh. Kayak Mbak Inem gitu kan. Dia apapun, mau joget kek, mau apa, ya dia personal brandingnya udah kuat gitu. Mau jualan apapun juga bisa laku, ya kan. Secara organiknya aja udah bagus gitu. Jadi ya itulah goal yang harus dicapai gitu. Kalau mau ngebut pakai GMV Max juga oke nggak mereka? GMV Max itu hanya dilakukan sama seller, bro. Iya, tapi minta sama sellernya bahwa, tapi belum tentu kalau video dia nggak viral dia nggak akan didorong sama GMV Max ya? Iya, karena itu AI semua. Jadi GMV Max itu adalah AI-nya TikTok yang milih video mana nih yang kira-kira berpotensi untuk menghasilkan konversi, gitu loh. Jadi bukan manusia yang pilih-pilih, enggak. Itu AI semua, gitu. AI yang milih kira-kira dari retentionnya atau enggak produk terjualnya secara organik, itu semua by AI semua. Jadi kalau versi lo Ads Manager atau GMV Max atau gimana? Lo tetap pakai ads? Kalau
bagi gua seller lebih enak GMV Max sih. Lebih enak ya? Ya, Oke. lebih enak GMV Max. Dan Karena lu ngiklan? ya kan yang tadi gue bilang Udah enggak GMV berarti Max. sekarang? Oh, tetap GMV ya? Max. Tetap. Justru kan gue semenjak ada GMV Max itu juga. Jadi gue kan nggak jago ngiklan kan. Gue nggak jago ngiklan setting gini. Gue nggak betah. Kalau GMV Max kan kita cuma taruh saldo doang. Misalnya kayak produk ini 1 juta budgetnya. Ya udah kita taruh di situ. Nanti AI-nya yang bakal milihin videonya semuanya gitu. Pakai GMV Max sih. Tapi nggak banyak. Berapa sih budget iklan lu? Paling sehari 1 juta. Gila, berarti udah kuat dengan personal brand dan lain sebagainya berarti ya? Sehari 1 juta aja sih. Kan Dan ada itu sehari sampai 5 juta, 10 juta tuh. enggak, gue sehari 1 juta itu pun 100 ribu, gue bagi ke 10 produk. Oh, gile. Berarti udah kuat deh secara fundamental Karena brand lu ya? gue pernah didatengin sama orang ads-nya TikTok. Mau diajarin ads, ya itu ya tentang ads lah, agency ads gitulah. Dan dia lihat, dia kaget, ROI gue tuh bagus banget gitu. Dia kaget gitu loh. Terus gue kan bingung kenapa kaget gitu kan. Ya soalnya kalau di fashion itu ROI-nya itu paling 5-10 kok. Sedangkan gue ada yang 30, ada yang 40 gitu loh. Jadi dia kaget gitu. Berarti terus dia langsung ngomong ke gue, lu secara organik tuh udah bagus berarti. Gitu. Oh, aku baru tahu juga gitu. Gara-gara orang ads-nya yang kasih tahu gitu kan. Tapi tetap sekarang kalau bisa kan rumus pedagang mah biaya operasional atau cost itu serendah-rendahnya untuk setinggi-tingginya kan. Betul. Jangan lu banyakkan iklan tapi juga nggak balik ke lo, ROI-nya nggak kuat, ROAS-nya juga nggak balik berapa kali lipat gitu kan. Betul. Sayang tuh. Wih, cakep. Kalau mau belajar langsung sama Ko Dennis, ada di bawah ya teman-teman ya. Di situ ada online meeting ya. Jadi dari buku ini bisa ngerambat ke video rekaman. Yes. Dari video rekaman Kelas nanti online. ada kelas online-nya, nanti ada meetingnya juga live. Yes. Pakai apa? Zoom? Zoom atau Google Meet. Oh. Durasi berapa lama tuh biasanya kalau 1 tanya jam. jawab? 1 jam ya? Dan itu 4-4 selalu atau ganti-gantian? Gantian sebulan sekali. Dan malam ini versinya lu ya? Iya, hari ini gua. Wih, Pas banget ya. pas banget. Berarti kita harus syuting sekarang, tayang kemarin kalau bisa. Biar ngebut ya. Mungkin lo ada tips lagi nggak nih buat kawan-kawan nih di ujung obrolan ya? Mungkin bantulah yang pemula-pemula apa segala macamnya. Tapi tadi gue suka tuh dijadikan hook aja tuh potongan-potongan ketika di era sekarang tuh berubah, lebih memikirkan pamer-pamer GMV. Intinya jangan pamer, jangan flexing. Karena di Cina pun juga udah ada aturan undang-undang ya yang melarang flexing di social media. Kalau nggak salah namanya Clear and Bright Campaign. Itu jadi gua nggak tahu di Indonesia bakal diterapin atau enggak nih. Tapi kalau melihat dari apa yang udah terjadi kan kita kan kayak ngikutin negara sana nggak sih? Iya. Ya kan? Iya. Jadi kayak kita 5 tahun ke belakang mungkin ya. Iya. Lebih lambat gitu mungkin. Ya mungkin kalau China aja udah bisa mengeluarkan aturan seperti itu, berarti dia udah lihat bahayanya gitu loh. Karena berdasarkan yang mereka analisa itu tuh banyak yang frustrasi. Jadi gini bro, kalau menurut gue, lu pamer GMV, oke, lu tujuannya bilangnya memotivasi ya. Kalau mau motivasi yang tadi gue bilang jangan jualan, motivasi aja. Ya kan? Lu kalau misalnya 10, kalau lu bilangnya alasannya motivasi, lu 10% doang bro motivasi. 90% lu butuh validasi. Lu ngeracunin otak orang supaya join kelas lu. Kayak MLM jatuhnya. Iya kan? Terus abis itu kedua, ada 3 respon orang. Ketika dia lihat GMV kita. 1, ada yang terbakar. Wah berarti gue bisa nih. Ada yang terbakar, itu yang bagus bro. Itu yang kita harapkan supaya bisa jadi motivasi. Yang kedua, ketika orang lihat GMV kita, ada yang frustrasi, stres bro. Berasa kok gue gagal ya. Kok dia bisa sebesar itu ya. Ya kan? Kok gue gagal ya. Akhirnya apa? Jadi stres, jadi minder, jadi insecure. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, respon yang ketiga ini yang paling jahat. Iri hati. Aduh. Orang yang udah iri hati jatuhin orang lain. Ya kan? Ngomongin orang di belakang, fitnah, menghalalkan segala cara. Nah, jadi lebih banyak negatifnya gitu. Ya kan? Kita lihat GMV orang jadi kayak oh itu cara instan ya. Jadi value kerja kerasnya juga udah nggak ada gitu loh. Jadi maunya yang instan-instan, bikin orang males gitu loh. Ya intinya kalau pesan gua ya kita afiliator, tugas kita itu sebenarnya
mereview produk, ya kan? Kita mereview produk dengan baik, mengarahkan orang untuk beli produk yang baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan pengalaman kita menggunakan produk tersebut. Itu jangan sampai nilainya bergeser, ya. Kalau cuan pasti, kita semua orang pasti mau cuan, tapi jangan dijadikan itu sebagai yang utama. Percaya deh, kalau lu bisa mempertahankan, lu bisa memberikan nilai, lu bisa memberikan value, lu bisa bangun trust, lu nggak usah pikirin cuan, itu bakal mengikuti. Itu udah otomatis. Tapi kalau orang yang fokusnya cuan doang, ya segala cara dihalalkan. Viral doang misalnya. Takut miskin, ya kan? Segala cara itu gitu loh, dihalalkan, pembodohan publik, ya kan? Dia nggak peduli gitu loh. Ya jadi intinya itu ya bukan hanya sebagai afiliator sih, ya itu kayak di kehidupan sehari-hari juga harus diterapin sih ya. Mantap. Harus bangun karakter itu sih sebenarnya. Ya. Alright. Tapi gue pengen tahu terakhir sih, lu jadi aset lu udah punya apa aja? Nggak ada lah. Aset monopoli ada. Kalau berapa pieces yang udah lu jual? Koper lu? Ya? Koper lu misalnya? Udah berapa? Ratusan ribu bro. Per? Ya maksudnya selama gue jualan ini. Oh iya. Ya 100-an ribu lah. 100-an ribu pieces lah kalau koper. Kalau barang lain ya per bulan mungkin gue jual. Wah, gue demen langsung ngecek nih. Nggak usah tampilin ya. Jangan Prinsipnya kalau Dennis tuh nggak suka ditampil-tampilin. Nggak usah lah, kita omong-omongin juga nggak usah. Satu bulan kurang lebih terjual 56.100 piece. 56.000 bulan lalu ya. Coba lihat. Lu mah sama kayak yang lain, takutnya cuma ngomong-ngomong dong tapi nggak ada buktinya. Ini jangan ditampilkan ya, jadi ditampilkan. Enggak, tampilin. Antara kau dan aku aja ya. Coba lihat. Gokil. Berbahaya nih orang. Ini paling gede loh. Sampai getar tangan gue tuh. Ini pendapatan paling besar orang yang pernah duduk di sini loh. Dan ternyata orang yang paling besar pun nggak munculin pamer-pamer JMV. Makanya kalau gue kepengen jual, tujuan gue cuan doang, kelas gue laku doang bro, gue pamerin aja udah. Siapa sih yang nggak percaya sama gue? Tapi apakah dengan cara seperti itu gue punya damai di hati gue? Gue nggak berasa kayak gitu loh. Ini prinsip gue ya, terserah orang mau setuju atau nggak setuju, I don't care gitu loh. Ini cuman prinsip gue ya. Jadi ya kalau gue cuman mau cuan doang, gue bisa ngelakuin hal yang sama. Gue pamerin, gue jual kelas gue. Tapi lu gak kayak gitu ya? Tapi gue gak kayak gitu. Karena karena gue jual otak, gue jual ilmu, bukan jual angka. Gitu loh. Gue gak mau memberikan harapan palsu, harapan kosong, hayal-hayal babu, gue gak mau kasih. Gitu loh. Kita yang realistis aja ya. Afiliator sekarang udah gak segampang dulu. Sulit gitu loh. Jadi tapi masih bisa mulai nggak mereka? Masih dong. Kan takutnya kan ini kalau udah mulai udah terlambat, udah banyak yang pemainnya udah dia doang yang menang lah kasarnya sekarang. Udah masih bisa kan? Masih bisa. Masih banyak kreator baru yang growing tuh. Gue kenal beberapa. Ini gue cek ya. Ternyata komisinya dia aja omset elu guys. Gimana? Masih betah miskin? Ayo belajar yang benar dong sama kau Dennis nih, mumpung ada begini nih. Hah? Masa masih betah sih hidup lu sengsara, anak lo dikasih makan itu aja. Semangat guys. Udah semangat ya mulut gue ya, biar lu gerak gitu. Ya, masih demen ngoleksi kemiskinan. Intinya di atas langit pasti ada langit. Iya. Kan? Kita jangan baru sedikit aja udah pamer. Intinya kayak gitu sih. Pasti ada roda berputar juga. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu loh. Jadi ya apa yang mau disombongkan sih? Orang yang komisinya dia aja omset lu aja dia nggak nyombong, keren banget. Alden tahu-tahu mulu tadi. Saya bilang kok, lah emang bener komisinya dia, omset lu yang lagi nonton, omset lu yang udah ngonten selama 3 tahun lagi. Iya, jadi saran gue kayak gitulah ya. Kayak stuck di tempat gitu. Ini lu paling gede kan koper lu sendiri. Ini cara ngelihat semua bisa gak sih? Bro izin gue lihat nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nih. Bukan gitu ya? Gini bukan? Ini kan ya betul. Jangan tampilin gitu. Ya. Ini prinsipnya dia nggak tampilin. Ya ini bulan Mei ya. Bulan Mei itu yang paling atas. Bulan Mei. Baru ini nih. Ini lu nggak bocorin omset lu di tahun lalu kan? Bukannya historinya. Nah, itu ada tanggalnya di atas. Oh iya nih.
1 Mei sampai 1 Mei berarti yang baru jalan dari kemarin Yes, ke sekarang ini kan? kan Juni belum habis ya. Ini boleh gue bocorin nggak nama-namanya? Produknya. Produk. Boleh. Boleh aja kan? Ini kan Boleh. juga rekomendasi. Siapa tahu pemula kan juga tahu bahwa ini adalah best product. Apa sih istilahnya? Best seller ya? Product hero. Product hero atau winning product. Yes. Paling atas koper dia sendiri. Koper travel ini kan? Travel Gate. Travel gate-nya Yes. Golex ya? GoFlex. Apa sih? GoFlex. GoFlex, sorry. GoFlex. Travel Gate. Ya, GoFlex Travel Gate. Ada Sombong Face Wash. Punya Densu, Ya, ini gue urut dari atas sampai bawah ya. Kaos bordir MBA. Terus ada ini apa nih? Polo Ransel. Great Ransel. Oke, buat laptop ya. Ransel laptop itu. Savage Victoria, koper Mixio. Ini ada tripod, kaos pocket. Nah, ini MBA lagi. MBA itu nama apa sih? MBA? Nama brand kaos polos UMKM punya. Oh gitu. Oh, dan lu suka itu rata-rata ini paling gede berarti ya? Berarti bantu mereka juga ya? Iya dong. Oh, kaos polos ya. Gue bantu semua brand. Walaupun dia main tas juga, gue bantu juga untuk mempromosikan tas juga. Intinya teruslah menebarkan value. Intinya bikin konten yang menebarkan value gitu loh. Karena dari value bisa increase trust dan akhirnya trust itu bisa bikin orang percaya sama lu dan akhirnya dia beli. Keren. Dan bisa repeat gitu. Itu kuncinya tuh. Ya, itu ya. Sudahkah lu memberikan value ke orang gitu kan? Keren. Itu kan marketing 3.0 kalau versi saya tuh. Yes. Value yang dikedepankan bukan si produknya. Ingat sekali lagi kalau mau dapetin A to Z, trik jadi affiliate sukses masa kini ada di bawah. Lu pengen dapetin, masa lu nggak ngiler sih ngelihat komisinya dia, omset lu yang udah lu jalanin 10 tahun yang masih stuck di situ-situ aja. Saatnya berubah guys. Saatnya berubah. Ya, dia aja bisa gitu loh. Sama-sama makan nasi, ya kan? Betul. Dan seterusnya bisa. Bismillah ya. Kalau mau detailnya lu buka aja di sosial medianya Ko Dennis. Ada di TikTok. Lu ada di IG juga nggak sih bro? Lu kayak fokusnya di TikTok ya? Fokusnya lebih ke TikTok IG-nya. IG-nya ada tapi nggak terlalu sering rajin di posting lah. Dan satu akun doang berarti lu punya ya? Yes. Ada sih akun kedua itu tapi jarang gue posting juga. Yang mana? Ini? Ya, jarang gue posting juga. Karena ini tadinya buat apa? Ya itu buat cadangan aja. Emang takut ke ban ya? Ya kan sebenarnya gue di TikTok itu udah 7 kali kena ban permanen bro. Lah kok masih bisa? Si Yang- Adit, Adit Masjid Affiliate itu aja katanya udah nggak bisa kepake lagi tuh akunnya. Jadi 5 akun gue pertama nggak balik. Nah, 4 akun pertama gue nggak balik 4 akun pertama gue nggak balik. Yang sekarang ini yang akun utama gue itu adalah akun kelima gue. Yang ini akun kelima gue dan itu juga udah 2 kali kena ban permanen. tapi bisa balik. Tapi bisa balik. Kenapa? Caranya? Orang dalam. Ujung-ujungnya minta sama orang dalam. Bukan, intinya kan banding disetujui lah, intinya gitu lah. Berarti hati-hati pelanggaran-pelanggaran ya berarti ya. Ke teman-teman semua yang baru memulai. Hati-hati. Apa sih biasanya lagi keras? Apa sih tiga pelanggaran kerasnya TikTok apa sih bro? Jadi di TikTok tuh ada 3 jenis pelanggaran. Ya, mungkin ini banyak yang belum tahu juga. Yang pertama pelanggaran community guidelines. Pelanggaran komunitas. Contohnya? Itu adalah pelanggaran yang tidak ada hubungannya sama jualan. Yang tidak ada berhubungan sama keranjang kuning. Contohnya head comment, harassment bullying, ketelanjangan seksual, bahas sesuatu yang rasis, sara, itu masuknya ke community guideline. Lo pernah kena itu? Itu yang bikin akun di ban. Yang mana? Pembahasan lo apa? Buat ambil pelajarannya aja. Lo ngomong apa waktu itu? Ya kalau misalnya, kan gue kan emang kalau bikin konten itu kan emang tajem kan. Jadi kadang-kadang gue suka kelepasan lah, mungkin kasar. Ya kan, gue misalnya nggak bales komen orang pakai video. Oh itu. Nah itu gue kebanyakan kenanya di harassment sama bullying. Oh, karena lo nyerang dia balik gitu Yes, ibarat kita diserang, ketika kita menyerang malah kita yang kena pelanggaran gitu loh. Iya juga sih. Tapi kan memang konsekuensinya bermain di sosial media kan memang lo harus siap terima kritikan kan. Betul. Tapi ada caranya sih. Kalau dulu kan gue barbar banget kan. Oh, iya. Kalau sekarang ya kita ya nyelekit tapi tetap bahasanya tetap yang wajar-wajar gitu. Yang kedua adalah pelanggaran yang berhubungan dengan keranjang kuning. Kenapa tuh? Jadi misalnya itu ada poinnya. Poinnya sampai dengan 24 ya. Jadi 24 poin. Jadi misalnya kayak pelanggaran tentang overclaim. Yang berhubungan dengan keranjang kuning, ya kan? Atau enggak produk
tidak sesuai dengan video. Nah, itu bisa kena pelanggaran. Oke. Apa namanya? Biasanya lebih banyak sih overclaim ya. Overclaim itu kayak misalnya ngomong termurah, terbaik, itulah. Oh. Jadi TikTok kan nggak boleh gitu Iya, loh. oke. Nah, itu yang berhubungan dengan keranjang kuning. Nah, itu ada poinnya gitu loh. Kalau Oke. lewat dari 24 keranjang kuningnya hilang. Akunnya nggak ke-ban, tapi keranjang kuning lu yang di-ban. Ya nggak bisa jualan. Yes. Nah, jadi yang satu lagi pelanggaran buat seller. Jadi ya itu emang khusus akun seller sih. Yang mana yang ketiga? Yang ketiga, Apa maksudnya? Seller kenapa? seller misalnya jual produk palsu, Oh. ya kan? Oke. Seller yang overclaim juga ngomong ini adalah merek terbaik gitu. Di deskripsi itu kena juga. Atau enggak pengalihan ke marketplace lain. Nah, itu masuk semua itu ke pelanggaran seller. Jadi ada 3 jenis pelanggaran itu. Hati-hati tuh ya. Di situ yang akhirnya bisa ke ban permanen ya. Yang permanen itu yang community guidelines. Oh iya. Yang bikin ban permanen itu community guidelines. Bisa lu Ngomong- telanjang di TikTok, itu udah lama sih AI-nya udah langsung tahu. Dan Itu topless tuh. lu topless baru- nggak apa-apa. Hah? Topless nggak apa-apa. Topless nggak apa-apa. Topless lebaran kan. Bukan. 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 Badan lo. Nggak apa-apa. Oh, nggak Nggak apa-apa apa-apa. Siap. Ah. Koh, thank you Koh. Thank Nanti you update-update for lagi. having me here. Iya, sama-sama. Nanti salam buat teman-teman lo yang masih serampangan cara jualannya ya. Siap. Kasih tahu biar dia tobat gitu loh maksudnya. Kan sama lu kan juga kan kayaknya satu visual. Ya, kita nggak bisa maksa orang sih. Tapi ya udah, kita berprinsip masing-masing. Intinya gue mengedukasi. Ya, setiap orang punya perbedaan pendapat is okay. Selama kasihan. nggak ngerugikan Ya, orang. tapi kasihan banyak korban. Iya, makanya selama nggak ngerugiin orang. Kayak gitu. Ya kan? Selama nggak nipu orang, nggak ngerugiin orang is okay gitu. Tapi kalau udah ngerugiin orang ya waktu sih yang membuktikan. Siapa emang ya? Kalau disebutin ntar lama lagi. Sesi kedua. Karena banyak banget dosa-dosanya ya. Sesi kedua. Kita kasih solusi.